Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kelas berapa? Kelas 8B. Adakah yang tidak masuk? Siapa Fian? Abu Oh, Fian Mahbub. Harus apa mana? Fian Mahbub. Silvana. Satu lagi siapa? Zero lupat enam puluh 18. Erik. Berarti yang tidak masuk Erik, Mahbub, Silvana, Fian. Sudah 4. Oke. Pada pagi hari ini materi pembelajarannya yaitu tentang peraturan di negaraku. Nah, kenapa toh kalian kok perlu mempelajari peraturan di negaraku? Ada 3 tujuan. Yang pertama, supaya kalian memahami pentingnya aturan dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, tujuan pembelajaran kali ini untuk lebih menunjukkan minat dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang terakhir tujuannya yaitu supaya kalian lebih aktif dalam memberikan pendapat dan pertanyaan. Oke, silakan kalian tonton tayangan berikut ini. Oke, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari tayangan berikut ini? Benar, satu pertanyaan. Kira-kira kalau menurut kalian, kalau sampai tidak ada peraturan, apa yang akan terjadi? Seenaknya sendiri, kerusakan? Apa kan? Kenapa kok gempa bumi? Oke. Berarti kalau tidak ada aturan, bakal terjadi kerusakan. Terus tadi itu apa? Seenaknya sendiri. Apalagi? Keempat. Nah, geger geden. Terus, silakan, saya punya beberapa tayangan. Silakan disimak peraturan di negaraku. Ada implementasi peraturan perundang-undangan. Boleh dilihat. Oke, mari kita lanjut. Peraturan di negaraku. Peraturan di negara juga termasuk di rumah, di sekolah, di lingkungan, juga di negara. Nah, silakan kalian buka buku. Silakan kalian tulis salah satu contoh peraturan di rumah.
Kalau tidak mau ditulis tidak apa-apa, langsung sebutkan saja salah satu. Apa? Menyaponi, terus disiplin belajar, apalagi sholat lima waktu, oke. Tidak melawan orang tua contohnya. Membantu orang tua, oke. Tidak membantah, sip. Oke. Lanjut. Sekarang kalau di sekolah, contoh di sekolah apa? Tidak boleh terlambat. Memakai seragam. Tidak boleh membolos bawa buku. Tidak boleh melanggar peraturan. Oke. Kita lanjut. Membawa makanan saat pelajaran. Tidak boleh membawa makanan saat pelajaran. Terus di depan ada pertanyaan. Ada 12 ekor ikan di kolam, setengahnya tenggelam. Berapa sisa ikan yang masih hidup? 12. Yang benar jawabannya 12. Kenapa? Karena semua ikan tenggelam. Lanjut ya. Jika dalam balap lari kamu menyalip orang di posisi yang kedua, kamu berada di posisi berapa? 1, 2. Betul. Kalau kamu menyalip nomor 2 berarti sekarang kamu di nomor 2. Lanjut. Jika diucapkan sekali dia jauh, jika diucapkan 2 kali malah dekat, apa? Langit. Betul. Langit. Kalau langit-langit itu di sini, kalau langit jauh di atas sana. Terus sekarang, kalau salah satu contoh peraturan di lingkungan, mengikuti kegiatan sosial, apa-apa? Bakti, apa? Oke, lanjut ya. Kalau peraturan di negara, membayar pajak, betul. Apalagi? Korupsi. Nah, anti korupsi, sip. Kita lanjut. Ada di sini contoh pengertian tata peraturan perundang-undangan. Boleh kalian tulis. Oke, kita mulai lagi ya. Terima kasih atas waktunya. Setelah menulis ini, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Rapopo. Di sini ada tingkatan peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang tertinggi itu dari Undang-Undang Dasar 1945, di bawahnya tap MPR atau ketetapan MPR, di bawahnya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, di bawahnya ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan presiden atau Perpres, di bawahnya ada peraturan provinsi, daerah, provinsi atau kabupaten kota. Kita lanjut. Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada undang-undang dasar yang tadi kita sebutkan. Terus ada ketetapan MPR atau TAP MPR. Ada peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Implementasi peraturan perundang-undangan sebagai pembentukan peraturan, sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sebagai pengawasan pelaksana peraturan perundang-undangan, penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar peraturan. Dalam kalian menaati semua aturan yang ada, sebagai generasi muda kalian bisa beradaptasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Semua itu demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Lanjut. Masih ada yang ingat tadi kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kata? Betul sekali. Terima kasih sudah menyimak. Lanjut. Di pernyataan berikut, dari yang tertinggi sampai yang terendah, masih ingat? 1, 3. Sip.
itu diposting. Kok pinter? Ya pinter Pak. Dalam situasi genting atau darurat, pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat aturan berupa Undang-undang. situasi darurat. Sip, Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lanjut, masih win streak ini. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 107 ayat 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU nomor 12. Kok pinter teman? Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan kepala daerah gubernur. Peraturan yang dibentuk oleh DPRD provinsi. Betul, peraturan daerah provinsi. Berikut ini alasan warga negara mentaati peraturan yang berlaku. 1. Tata tertib mampu memastikan keamanan. Yang 2. Tata tertib dapat membantu mengatur kehidupan bermasyarakat. Tata tertib dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi individu semua lapisan masyarakat. Tata tertib dapat memberikan jaminan hanya kepada warga negara tertentu saja. 1, 2, 3, 1, 2, 4 ya. 1, 2, 3. Kenapa kok yang 4 tidak? Karena yang ini cuma warga negara tertentu saja. Yang dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menduduki sebagai sumber hukum tertinggi. Masih ingat tadi apa? Betul sekali, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, presentasi ini berakhir. Terima kasih atas apa yang kalian kemukakan. Ada satu pertanyaan terakhir sebagai refleksi kita. Satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Silakan kamu tulis di buku kamu. Ya. Silahkan kamu tulis dan kamu jawab, nanti akan saya periksa. Peraturan mana yang paling saya patuhi? Nah, silakan kalian tulis peraturan mana yang paling saya patuhi dan mengapa. Nanti akan saya cek. Terserah kamu. Menurut kamu peraturan yang paling penting? Tidak korupsi boleh. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas semua perhatiannya. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dari saya. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.